Shalom teman-teman, selamat datang lagi di LLG, Live Love God. Kita masih di bulan keluarga, jadi obrolan kita minggu ini juga masih seputar hal-hal yang dekat dengan rumah dan keluarga. Di sini ada Heidi, Steven, dan Nathan. Nah, topik kali ini adalah hal kecil yang bikin kangen rumah. Sesuatu yang kadang bukan hal besar atau mewah, tapi justru hal-hal sederhana yang bikin hati kita jadi hangat. betul. Jadi nanti kita bakal ngobrol santai, saling cerita, dan siapa tahu teman-teman juga bisa ikutan hal-hal kecil dari rumah yang ternyata berarti banget. Nah, kalau ngomongin hal yang bikin kangen keluarga nih, pasti semuanya punya hal-hal kecil yang bikin kangen gak sih? Kayak aku nih misalnya setiap aku pulang ke rumah, kayak misalnya aku dari luar kota, aku pulang ke rumah tuh pasti aku selalu rindu sama masakan mamaku. Apalagi di keluarga kita tuh punya satu makanan khas gitu kayak spesial. Eh, jadi bebek itu kalau di keluargaku lebih suka dimasak itu di rendang. Cuman beda sama rendang Padang yang kayak gitu. Jadi kayak agak lebih basah gitu. Itu sih yang paling aku kangenin. Ya sisanya mungkin kayak cuman kumpul keluarga, ketawa bareng dan lain-lain. Kalau aku sih sesimpel kasur bantal guling. Tapi aku juga kangen kalau setiap liburan tuh kita sering ada movie night bareng, kita nonton bareng sampai bergadang malam. Jadi itu seru sih. Nah, kalau aku setiap kali pulang sekolah pasti rindu makanan di rumah. Apalagi kalau dimasukin makanan Batak, misalnya tuh kayak babi kecap, eh, rendang, ataupun yang lainnya juga. Apalagi yang kalau dimasukin oleh mama. Nah, kalau dipikir-pikir ya, hal-hal kecil kayak gitu ternyata punya makna besar banget. Lucunya lagi, seringkali kita baru sadar berharganya sesuatu ketika kita sudah jauh, pas sudah nggak di depan mata. Benar, kayak waktu masih di rumah, kita mungkin merasa biasa aja dengan suara piring beradu di dapur, atau adik yang ribut nonton TV. Tapi begitu jauh, justru suara-suara sederhana itu bisa bikin hati kita hangat. Iya, kayak Tuhan lagi ngajarin kita buat lebih peka. Ternyata bukan cuma momen-momen besar yang berarti, tapi justru hal-hal kecil itulah yang meneguhkan hati kita. Dan menurutku ya, hal kecil itu kayak tanda cinta yang sering kita abaikan. Kita nggak nyadar bahwa lewat hal kecil ada kasih yang dituangkan buat kita. Setuju. Jadi, daripada kita cuma ketawa-ketawa kangen rumah, yuk sekarang kita coba renungin. Apa sih pesan Tuhan di balik hal-hal kecil itu? Teman-teman, coba kita bayangin ya, keluarga itu kan tempat kita belajar menerima tanpa syarat. Kita bisa jadi diri sendiri, bisa nangis tanpa malu, bisa ketawa tanpa ditahan. Itu bikin kita kangen, karena keluarga adalah tempat mengenal kasih. Dan menariknya, hal-hal kecil yang bikin kita kangen rumah itu nggak lain adalah ekspresi si kasih kita. Kayak secangkir teh panas yang dibuatkan mama, atau lampu teras yang selalu dinyalakan papa sebelum kita pulang. Itu sederhana, tapi maknanya dalam. Kita dijaga, diperhatikan, dan dicintai. Aku setuju banget sih. Itu mirip banget sama cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kadang kita berharap Tuhan hadir lewat mukjizat besar, tapi kenyataannya Tuhan sering hadir lewat hal-hal kecil. Doa yang terjawab dengan secara sederhana, ketenangan di hati waktu gelisah, atau senyum orang asing yang menguatkan kita. Aku jadi ingat Yesaya 66 ayat 13 deh. Di situ Tuhan bilang, seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Lihat deh, Tuhan sengaja pakai contoh yang sederhana banget, yang akrab buat semua orang. Kasih seorang ibu. Itu hal kecil yang kita rindukan dari keluarga. Pelukan, perhatian, masakan, atau sekedar tanya, sudah makan belum? Dan Tuhan bilang, kasihnya itu kayak begitu, bahkan lebih besar lagi. Indah banget ya. Jadi, kerinduan kita akan keluarga sebenarnya menunjukkan kerinduan kita akan kasih Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Aku jadi ingat Mazmur pasal 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda ialah Allah di kediamannya yang kudus. Buat sebagian orang, keluarga mungkin gak lengkap atau bahkan ada yang jauh dari keluarga. Tapi ayat ini bilang, Tuhan sendiri yang jadi keluarga buat kita. Jadi, walaupun kita kehilangan atau merindukan, kita nggak pernah benar-benar sendirian. Iya, dan yang lebih indah lagi, Yesus bilang di Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, Tuhan gak cuma kayak keluarga jauh yang kita rindukan, tapi dia hadir nyata, tinggal bersama kita. Oh gitu ya. Jadi
Kalau kita kangen keluarga karena hal kecil, sebenarnya itu undangan juga untuk makin rindu sama Tuhan. Karena sama seperti keluarga yang bikin kita merasa aman, Tuhan mau kita ngerasain rasa aman yang lebih sempurna di hadiratnya. Duh, jadi sedih ya. Pesan akhirnya jelas, jangan remehin hal-hal kecil. Tawa keluarga, doa sederhana sebelum tidur, bahkan nasihat singkat yang kadang bikin kita kesel. Semua itu adalah pancaran kasih yang bisa ngingetin kita akan kasih Tuhan. Wah, obrolan hari ini bikin hati kita hangat banget ya. Rasanya kayak lagi duduk kumpul bareng keluarga. Iya, semoga kalian yang lagi jauh dari keluarga juga merasa ditemenin ya. Bukan cuma oleh kita, tapi juga oleh Tuhan yang kasih gak akan pernah habis. Yuk, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau sudah menghadirkan keluarga dalam hidup kami. Terima kasih untuk hal-hal kecil yang membuat kami rindu mereka. Senyuman, perhatian, bahkan hal sederhana yang sering kami abaikan. Ajari kami untuk selalu bersyukur. Dan saat kami jauh dari keluarga, biarlah kasih-Mu sendiri yang jadi pelukan terhangat bagi kami. Berkati setiap pendengar dan tuntun kami untuk selalu hidup dalam kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini. Jangan lupa untuk terus live, love, God. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.